Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan, SIP MHum, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan. Perkenalkan, nama saya Nafa Auliansyah dari kelas C dengan NIM 2150307071111023. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perpustakaan, profesi kepustakawanan, dan pengetahuan bersama. Yang pertama ada perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan, atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dibaca. Menurut Ibrahim Bafadal, perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakai. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengertian perpustakaan adalah suatu kesatuan yang beroperasi berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi perpustakaan, baik buku maupun bacaan lainnya yang ditata, diorganisasikan, dan dikelola, dengan cara memberikan kemudahan dan digunakan oleh pengguna memberikan informasi secara berkelanjutan. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka berupa bahan cetak seperti buku, jurnal, jurnal ilmiah, peta, jurnal karya tulis dalam bentuk monografi yang belum diterbitkan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi dalam berbagai bidang keilmuan, baik untuk kepentingan akademik maupun non-akademik. Yang kedua ada tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan tak dapat lepas dari fungsi perpustakaan. Di antara tujuan utama didirikannya sebuah perpustakaan adalah menyediakan sarana untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus-menerus, diolah dan diproses. Kemudian sebagai wahana untuk melestarikan sumber daya manusia, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya. Melalui kegiatan pemeliharaan dan pengawetan koleksi, dan sebagai agen perubahan, serta agen kebudayaan dan pusat informasi dan sumber belajar tentang masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Selain itu pula, dapat menjadi pusat penelitian, rekreasi, serta kegiatan ilmiah lainnya, dan menciptakan budaya membaca untuk mencerahkan masa depan. Karena dari membaca inilah kita dapat memperoleh berbagai macam pengetahuan yang bermanfaat untuk menjadi bekal di kehidupan kita yang akan datang. Perpustakaan juga memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya adalah sebagai fungsi penelitian, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, serta fungsi informasi. Seluruh kegiatan pada bidang ini, mulai dari kegiatan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemancaran, atau penyebarluasan sumber daya informasi, dirangkum dalam satu istilah, yaitu kepustakawanan. Yang selanjutnya ada pustakawan. Pustakawan merupakan sebutan untuk orang-orang yang punya kompetensi dasar dari pendidikan atau pelatihan kepustakawanan. Seorang pustakawan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi perpustakaan, baik buku jurnal, majalah, buletin, maupun dokumen lainnya seperti CD dan DVD. Pustakawan juga bertindak sebagai ahli referensi yang memberikan saran dalam mencari data dan informasi sesuai dengan dikonsultasikan pemustaka atau pengunjung perpustakaan. Sehari-hari dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan, pustakawan akan dibantu tenaga teknis perpustakaan, misalnya untuk mengumpulkan, menata, dan menjaga pustaka, majalah, dokumen, dan sebagainya, serta untuk menyediakannya kepada para pemustaka. Selanjutnya ada tuntutan perkembangan zaman telah menggeser model layanan perpustakaan dari pustakawan yang berperan menyediakan koleksi menjadi pustakawan yang berperan menyiapkan dan mengakses semua data yang tersedia
sebagai pengguna, sehingga pengguna dapat mencocokkan informasi. Pustakawan bekerja dengan ilmu komputer dan klien untuk mempelajari bagaimana menemukan solusi untuk kebutuhan informasi mereka. Pustakawan juga perlu dengan cepat memahami keterampilan untuk bekerja dengan orang-orang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan kompleks dan mengetahui sumber informasi mana yang digunakan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan secara instan. Selain itu, pustakawan harus mampu, yang pertama, dapat mengambil informasi secara strategis dari database dan internet. Yang kedua, memberikan saran dan pertanyaan kepada dengan meminta informasi melalui live chat atau pesan instan, email, ataupun daring melalui telepon. Yang ketiga, penggunaan mesin pencari dan direktori web. Yang keempat, ada mengetahui analisis terkait berita hoaks untuk mencegah penyebarannya. Yang kelima, ada komunikatif dan ramah kepada pengguna. Dan untuk menjadi pustakawan yang ideal, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya ada aspek profesional, yaitu pendidikan sains formal juga membutuhkan kecintaan terhadap membaca, terampil, kreatif, cerdas, responsif, berwawasan luas, berpikiran maju, kemampuan mengasimilasi sebagai pengetahuan, objektif atau berorientasi data, berwawasan lingkungan, menaati etika profesi pustakawan, mempunyai motivasi tinggi, berkarya di bidang kepustakawanan. Yang selanjutnya ada aspek kepribadian dan perilaku meliputi pustakawan Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki prinsip moral Pancasila, memiliki tanggung jawab sosial dan solidaritas, etos kerja yang tinggi, kemandirian, komitmen profesional yang tinggi, fleksibilitas, keterampilan komunikasi dan pelayanan, kebaikan dan empati, terbuka terhadap kritik dan saran, senantiasa memperhatikan dan peka terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat terlatih dan menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.